Pak Ibu nggak bingung kenapa saya dimarah-marah, kenapa Pak Prof telepon saya, yang kemarin saya pernah ingatkan ke jenengan, ada tidak istitoah, ada sudah istitoah tapi tidak layak untuk terbang. Masih ingat Bapak Ibu yang tidak layak apa? Apa Pak? Matanya belekan merah, tidak layak. Nah, kasus yang Pak Prof tadi ceritakan itu adalah kasusnya hepatitis. Hepatitis sakit liver itu sangat menular. Kenapa tidak layak? Itu menular yang lain. Hepatitis positif, konsulkan ke dokter penyakit dalam, tapi dia mandek diputus sendiri. Dokternya belum ngomong sudah itu mbak-mbak itu masih muda itu Prof. Itu masih muda, masih 20-an lah, 25-an gitu, masih muda. Masih muda itu. Nah, dia tidak mutus sendiri ininya. 1 2 3 cek. Tidak kontrol karena merasa sudah enak. Badannya sudah enak. Jadi dia putus sendiri. Saat menjelang dinas menganjurkan, bukan hanya saya, semuanya. Yang HB-nya rendah, yang tensinya tinggi, yang DM-nya tinggi, yang semuanya periksa darah sebelum keberangkatan, 10 hari sebelum keberangkatan. Saya ulang untuk periksa darahnya. Dipanggil dia nggak datang untuk ulang. Sampai akhirnya mendekatin hari H. Dia dia malah ini Prof. Kalau sekarang kan yang mengeluarkan itu dari Siskohat. Kalau dulu masih manual Prof. Jadi yang dikalungkan itu zaman dulu. Nah itu sudah ada namanya dia. Tinggal kalau beliaunya ini sudah negatif, ini saya kasihkan. Nah dia melihat ada namanya dia. Loh Bu Dokter itu kan sudah ada. Iya, cuman ini belum boleh karena jenengan SGOT, SGPT-nya tinggi. Sampai akhirnya keluar ngatainnya, Bu Dokter yang ngangel-ngangel saya. Adik saya nggak bisa berangkat gara-gara Bu Dokter. Adik saya nggak bisa berangkat, wong Bu Dokter. Padahal istitoahnya sudah. Dia istitoah, dia tidak layak terbang. Oke, jadi itu yang saya minta pada Bapak Ibu semua yang di sini. Nggak pareng, nakal, nggak pareng, nggak ada dusta di antara kita. Bukan cuma saya, tapi dokter-dokter pemeriksa lain di puskesmas yang lain. Jangan ada dusta, jangan ada dusta di antara kita. Ngomong belak-belakan, saya arahkan. Kalau sudah itu, yang kanker pun bisa saya arahkan dan berangkat kok saat itu Pak. Nah, akhirnya berangkat dengan saya ditekan DPR. Semuanya. Saya berani mengeluarkan, kakaknya datang, sudah saya jelaskan. Dan itu hari Jumat. Sabtu kan dokter di rumah sakit banyak yang nggak praktek. Jadi mepet sekali amburadul tenan. Memang kalau dia panik, memang benar panik karena waktunya yang tidak tepat. Nah, udah dia malam ininya apa? Warimatus Safar. Malamnya Warimatus Safar, lusa atau besok berangkat. Nah, gitu. Nah, gitu nggak Pak? Terus saya lanjutkan yang tadi. Nah, saat kakaknya protes, kenapa kok nggak bisa? Saya teleponkan sama dinas, dia ngomong sendiri. Ya sudah, Pak, keputusan dinasnya, Bapak ketemu dokternya, minta surat pernyataan kalau adik Bapak tidak kenapa-kenapa untuk berangkat haji. Itu boleh. Sama dengan bapak-bapak nanti misalkan ada yang kakinya sakit, ada yang bagaimana, yang seharusnya istitoah tapi kemandiriannya kurang, itu nanti kita konsulkan lagi ke spesialis. Bukan mutlak di tangan saya, bukan.
Saya dengan dinas, saya dengan spesialis. Nah, dari udah seperti itu nyari dokternya karena malam minggu, hari minggu nggak ketemu. Dokternya adalah dokter Semarang, Prof. Jadi nggak ketemu di sini. Akhirnya karena mungkin banyak yang dinas dan dinas juga ditelepon dari semuanya, dinas nelpon saya, Bu, dikeluarkan saja. Nanti tinggal di Donohudan pi. Donohudan kan ada pemeriksaan lagi. Saya matur, apa enggak kasihan sampai sana dipulangkan, apa enggak malu? Saya itunya mental malunya sih saya mikirnya. Anu seperti itu. Udah terserah orang anak orangnya dikasih tahu tidak mau tahu. Udah kasihkan saja. Saya kasihkan malam-malam satpam di puskesmas yang mengantarkan ke rumahnya. Seperti itu ceritanya Pak. Bukan saya ngangel-ngangel dan bukan dokter lain ngangel-ngangel. Dan itu di Donohudan, akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi. No, cek lagi. Saya lagi. Saya telepon dokter lagi. Keluarkan lagi. Iya. Jadi yang itu bisa. Betul. Sekarang nggak bisa ya Pak ya. Gitu. Karena di Donohudan ada apa namanya yang di pelabuhan itu Pak, KPPI apa yang meng-ACC layak terbang atau tidak layak terbang. Gitu. Gitu ya Pak. Jadi rakyat bandel, nggak boleh nakal. Ya. Nanti setelah jenengan pulang sampai sini meh nakal rak popo. Cuman saya ini meh ngemong jenengan biar sehat dari mulai sekarang berangkat pulang. Kita kepengennya saat pulang Bapak Ibu juga berobat rutin biar Bapak semuanya untuk Bapak Ibu kok bukan untuk saya. Bu Naila, kalau disampaikan ini ya saya yang artinya kan orang patek ngerti donga iki ra apa-apa ning sing penting iso mangkat itu toh? Betul. Apa apal dongane kabeh ning ora mangkat, milih pundi? Mangkat ran apal donga. Lah kalau Bu Dokter begini kan berarti yang penting iso mangkat dhisik kan gitu. Wong donga ora apal ya ana bukune, gitu kan? Betul. Ora apal bukune dibatin. Kan gitu. Ora iso bisa bahasa Jawa, Pak. Apa yang kehendak kita. Ora iso bahasa Jawa. Betul. Kok kaya Gusti Allah ora paham. Betul nggih. Ya, benar itu yang kesehatan dulu Bu bisa. Iya, nggih. Itu legend Pak. Sampai sekarang banyak yang diomongkan seperti itu. Pasti saya masih setiap tahunnya masih terdengar omongan gitu. Bu Dokter katanya nggak bisa ya. Saya cuma ketawa aja, capek nerangin dari pertama lagi. Iya, betul. Itu nggih. Jadi tidak ada yang menghalangi jegal jenengan semuanya untuk tidak berhaji. Malah kita itu empati. Agar jenengan-jenengan terutama yang lansia-lansia itu bisa berangkat. Piye carane sing lansia ndak berangkat? Bisa jangan sampai tidak berangkat karena sekarang sehat bukan untuk lansia, untuk semuanya. Sekarang sehat belum tentu tahun depan sehat. Betul kan? Lumit cerita yang tadi dikatakan oleh Prof. Sahrozi. Oke, sebelum kita masuk materi, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang materi kemarin ataupun tentang istitoah? Kemarin Pak Dr. Nana ya yang bicara. Adakah yang mau ditanyakan? Udah pada periksa kesehatan semua? Sudah nggih. Hasilnya pripun? Apa-apa? Ungaran 29 kalau nggak salah. 27. Nggih. Bagus-bagus? Bu Naila, Dalam. tadi saya mengatakan ada Toyota tahun 76. Nggih. Lalu dicek dinas muku, alatnya baru. Ya toh? Nggih. Terus dicek semua, di-scan mobilnya itu. Kira-kira hasilnya piye? Ya hasilnya kalau mobilnya terawat berarti ya? Karena motornya baru kan, Pak? Mobilnya 76. Mesinnya 76 juga. Nabrak barang. Oh, lah itu dia. Harus kenteng sana kenteng sini, Pak. Nah, ini nyuwun tulung dikenteng-kenteng. Aku kualat ra ya.
Intinya kalau manut insya Allah Bapak ini. Manut, ikutin arahan dari puskesmas masing-masing, insya Allah katuton, kintilon, apalagi Pak? Wakatut, wakintil, terus apa yang kemarin itu Pak Mufid apa Pak Prof ya yang ngomongin? Yang itu. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang istitoah atau tentang pemeriksaan kemarin yang jenengan sudah lakukan? Ya, yang hasil pemeriksaan kemarin Pak, sing kira-kira yang jenengan nggak paham. Oh ya, nggih. Iya, pasti. Nggih. Oh berarti jenengan belum tahu ya berapanya? Belum ya. Yang pasti yang katanya ditanya, Ibu ada sakit apa, Bapak ada sakit apa, ada hipertensi apa enggak, ada DM hipertensi di langsung ya. Kita bisa lihat ya kalau hipertensi karena ditensi langsung. Punya DM apa enggak? Enggak, saya sehat-sehat. Ternyata DM-nya tinggi. HbA1c yang kemarin saya lihat. Saat diperiksa darahnya normal, tapi HbA1c yang gula mengendap di tubuh kita selama 3 bulan, itu tinggi, itu susah saya bilang ini bukan berarti jenengan patah ya, patah hatinya patah, waduh susah wis aku ra iso, enggak. Lama untuk diturunkan. Makanya kenapa sekarang pemeriksaan kesehatan di awal, Prof. Jadi untuk menurunkan itu memang lama, yang HbA1c pada penderita DM. Bu Naila periksa enggak kemarin? Periksa semuanya. Dimana? Harus diperiksa di rumah sakit kita. Rumah sakit. Yang meriksa rumah sakit, nanti dikembalikan ke kami, makanya Bapak Ibu semua belum tahu satu persatunya nilainya mereka semuanya. Nanti kalau ada yang tinggi-tinggi itu, nanti akan dipanggil oleh puskesmas masing-masing, kemudian akan dikonsulkan ke spesialis masing-masing. Jantungnya yang bermasalah ke spesialis jantung, HbA1c-nya yang bermasalah berarti ke penyakit dalam. Masing-masing akan dikonsulkan lagi. Bayar enggak? Enggak, ayo. Yang pertama bayar, jenengan eko, jenengan laborat bayar. Tapi saat dikonsulkan, setelah hasilnya datang, dikonsulkan bisa pakai BPJS. Kemarin kan saya sudah menyatakan. Bukan, itu kan baca apa? Dikonsulkan yang pertama bayar, nanti untuk selanjutnya yang kontrol maksud saya. Yang kontrol tidak bayar lagi. Oke. Ke jantungnya ada besar, harus kardiomegali. Kita konsulkan lagi ke jantung, bayar lagi. Nanti untuk Bapak kontrol ya bulan depan. Untuk bulan depannya bisa pakai BPJS. Gitu nggih? Oke, ada yang mau tanya lagi? Semuanya belum ada kabar untuk Puskesmas Leangan ya, karena ini di Puskesmas Leangan. Untuk Puskesmas Leangan sedang kami pelajarin satu persatu. Ada 50-an Bu, pekerjaan saya nggak cuma ngurusin haji, kita bagi-bagi dulu. Sabar ya. Yang Puskesmas lain juga bersabar. Ada yang lain? Sholat dulu Pak. Oke, kalau nggak ada kita tunggu nanti habis sholat kita langsung masuk materi nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk belajar bersama. Nggih, belajar bersama. Saya bukan mengguruin Bapak-bapak, tapi kita belajar bersama. Nggih, kebetulan saya ditakdirkan Allah untuk di kesehatan. Jadi saya yang lebih tahu. Di sini ada teman saya, teman satu puskesmas di Bu Nurma, Bu Dokter Gigi. Lagi sholat kali ya. Ada Bu Norma, Dokter Gigi, satu itu dengan saya Pak, satu puskesmas dengan saya. Bu Dokter Gigi. Oke, kita langsung materi atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Pakai mic. Oh iya ini. Dibuka dulu Pak.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti saya kan sebenarnya pencilaan. Ceritanya sedikit. Jadi ceritanya hari Rabu kemarin saya sudah tes di puskesmas dan selama ini memang saya tidak merasakan gangguan yang berarti. Namun begitu dicek kadar gula darah ternyata angkanya 342. Oke. Tapi itu pagi 342 kadar gulanya. Iya, tetapi saya sebelumnya sempat sarapan dan ngopi kental manis. Oke. Oleh Nanti bisa pihak diulang. puskesmas, saya diberi suruh memfoto hasil itu, kemudian suruh ke dokter keluarga. Tetapi saya rada nakal Bu ini Bu. Oh, Kebetulan istri saya juga kena gula, maka kan saya tahu obatnya kan istri. paling metformin sama itu. Maka sendiri. sebelum saya periksa ke rumah sakit besok, saya ngambil inisiatif minum metformin sama vitamin B kompleks dulu. Dan alhamdulillah ini 5 hari kok perut sudah mulai mapan Bu. Ya, sudah. Kemarin sore masih Karena mual-mual. sudah kan saya nggak bisa ngomong apa-apa ya Pak. Sudah mungkin terjadi. ada saran atau gimana? Kita cek. Sarannya dikurangin makan manis, nasi dikurangin karbohidrat, ya karbohidrat nasi, mie, jagung, tiwul, gaplek itu karbohidrat semua. Cuman yang tertinggi adalah di nasi, dikurangin. Kalau sudah makan nasi nggak usah ngemil singkong, jangan, Jadi pilih salah satu. Sudah makan mie, sudah mie aja. Gitu nggak Pak? Saya lanjut ini aja ya kalau gitu. Monggo slide. Pak, gitu. Oke, kita mulai dengan kesehatan haji. Kita kesini kan jenengan mau untuk sehat, ya. Yang pertama untuk istitoah, ngejar istitoah itu udah pasti. Kalau nggak istitoah, jenengan nggak bisa berangkat. Yang kedua, untuk Bapak Ibu sendiri, kalau Bapak Ibu sehat, ibadahnya insya Allah lebih nyaman, insya Allah lebih khusyuk karena kesehatannya. Ya, itu. Nah ini foto saya saat jadi petugas haji. Nanti ada saatnya Bapak Ibu akan bangga dengan foto-foto Bapak Ibu yang ada di Mekah. Saya sangat bangga dengan foto-foto saya yang ada di Mekah. Dan akan selalu kepengin ke sana lagi, kepengin ke sana lagi. Ini saya kebetulan berlima. Ada 2 dokter, 2 perawat. Tapi yang untuk 2 tahun ini, 2 tahun ini hanya 1. Baik itu bisa jadi itu dokter, bisa jadi itu hanya perawat saja. Di satu hotel hanya 1. Untuk yang sekarang, Di sini ada yang sebelah kiri itu Pak Mufid, sudah perso toh jenengan? Pak Mufid bareng dengan saya Pak Jafar di KUA Jawa Ungaran Timur. Pak Ja'far sebenarnya, kemudian yang itu dari provinsi, kemudian ini Pak Risun dari Kesra, waktu itu dia masih menjabat Kesra. Kemudian yang di bawah itu Dr. Ardi dari Kensaras, itu Bu Isna perawat dari Muhammadiyah, saya dan Pak Rojikun perawat dari Ungaran Timur. Perawat dari RSGS, Rumah Sakit Ungaran. Lanjut Mas, lanjut Pak. Manasik haji, untuk apa sih manasik haji itu? Manasik haji itu proses pemberian edukasi. Saya menceritakan tentang kesehatan, itu namanya edukasi. Untuk edukasi kepada jamaah tentang kondisi, situasi, dan kesehatan sebelum, sekarang ini kan jenengan sebelum ya, sebelum berhaji, saat nanti di Makkah, dan saat pulang ke Indonesia lagi. Ini saya akan memberikan edukasi, saya akan memberikan edukasi itu pengetahuan agar Bapak ngerti bisa menjaga kesehatannya dari mulai sekarang, sebelum, saat, dan setelah berhaji. Tujuannya apa? Kita harus mengetahui kesehatan itu untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Kemudian pengetahuan Bapak Ibu semuanya, agar memelihara kesehatan.
Kenapa sih kok kesehatannya harus dipelihara? Agar terhindar dari penyakit. Kenapa kok agar terhindar? Agar Bapak Ibu atau jamaah dapat melakukan ibadah atau menyempurnakan ibadah. Jangan cuman wajibnya saja. Wajib Bapak Ibu ke sana, tidur terus di hotel, yang penting ke Arafah, wajib sudah terlampaui. Ya, umroh yang datang umroh wajib, terus ke Arafah, kan wajibnya haji di Arafah kan, itu udah terlampaui. Dengan benar ya Prof ya, nggak dibantu. Itu. Tapi untuk menyempurnakan, bagaimana hajinya biar sempurna? Doa, sholat sunnah, ngaji di sana, tawaf sunnah. Ya, biasanya tawaf sunnah, kemudian umroh sunnah, biasanya pada ngejer umroh sunnah. Saya nggak ngerti Bapak Ibu ini nanti ada di kloter 1 atau 2. Yang kemarin di kloter 1. Pesan saya, jangan diforsir, tenaganya dihabiskan. Karena baru datang untuk menuju nanti saat haji itu masih panjang. Jangan sampai jenengan kecapean, jenengan sakit sebelum melakukan Arafah. Setelah Arafah, monggo mau setiap jam ambil mikot untuk umroh sunnah, monggo. Tapi sebelum Arafah itu jenengan, kita itu mempunyai alarm Bapak Ibu. Tubuh kita mempunyai alarm. Kalau jenengan kepengen bangun jam 3, jenengan muter alarm beker. Jam 3 kering. Tapi tubuh kita Allah menciptakan pencipta yang sangat-sangat pintar. Tubuh kita itu sudah punya alarm. Kalau kita sudah berarti kita sudah mau sakit. Berarti kondisi tubuh kita sudah melemah. Artinya kita sudah ada alarm untuk istirahat. Oke? Bukan melarang Bapak Ibu terus-terusan beribadah, tidak. Tapi jangan sampai saat nanti wajibnya malah jenengan jadi sakit. Malah jenengan mungkin masuk rumah sakit. Oke? Oke, lanjut. Nah, ibadah haji itu ibadah yang full, semuanya isinya stres. Semuanya stres. Kenapa kok stres? Karena semuanya itu rangkaian kegiatan fisik. Kemarin saya bilang 99% fisik. Berjalan dari hotel ke Makkah, ke Ka'bah, Sya'i, tawaf, ke Arafah, di Mina. Di Mina walaupun kita cuman istirahat di tenda, tapi itu fisik. Tetap kita tidak nyaman di tenda. Kemudian mobilitasnya tinggi, dengan beralih-alih tempat. Dari Mekah ke tawaf, terus ke Madinah, kemudian Arafah, Mina, itu beralih-alih tempat. Okay? Dan massal dari penjuru dunia semua tumplek-blek ada di Mekah untuk berhaji. Dari segala suku, segala kebiasaan, adat istiadat, ada yang biasanya serudak-seruduk, ada yang gede dhuwur, semuanya ada di sana. Ya, nah dari itu kita semua stres, yang itu sosial budaya. Sosial budaya kita sangat berbeda. Jenengan, nggih, banyakan orang-orang Jawa itu banyak yang ya sudahlah, nggih, kalah di situnya ya. Dalam artian kita bukan kalah dan menang, tapi banyak yang seperti itunya. Nggih. Nah, semua itu menyebabkan stres. Stres itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan depresi. Ya, depresi di sana, di sini nggak apa-apa, tahu-tahu di sana depresi, nggak ada apa-apa nangis, nggak ada apa-apa marah. Itu nggih. Lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang, berangkat dari sini ke Mekah atau ke Jeddah kurang lebih 10 sampai 12 jam. Bayangkan Bapak dari jam 1 sampai sekarang kakinya pegel enggak? Pegel enggak Ibu? Pegel kan? Ini 12 jam jenengan di atas pesawat. Lumayan ini agak bisa, Bapak bisa selonjor. Di sana sangat
berhadapan dengan ini yang satunya, kursi yang satunya. Kemudian dari itu sampai Ka'bah. Kemudian dari Ka'bah mau menuju ke ke Mina. Ini ada 3 kilo. Nah, dihitung aja sendiri. Oke, kita berkilo-kilo untuk melakukan ibadah fisik. Ibadah hijrah ini dengan berjalan, dengan naik mobil, dengan naik bus, dan lain-lain. Belum lagi ditambah Bapak Ibu belanja. Itu juga berjalan, fisik juga itu. Next. Nah, haji itu wajib bagi yang mampu. Tidak hanya mampu materi, tapi kesehatan juga. Di sini mampunya ada itu materi, jasmani, rohani, ekonomi. Saya hanya membahas di sini yang kemampuan dari jasmani, rohani, dan kesehatan. Ya. Atau kesehatan, kebugaran, ketahanan fisik yang prima. Lanjut. Okay. Kriteria istitoah. Apa sih kriteria? Kemarin sudah saya sekilas saya berikan Pak Nana, Dokter Nana sudah Ini cuma sekilas aja. Istitoah ada 4, yaitu benar-benar istitoah berarti sehat, aman, tidak ada apapun, tidak perlu konsul, tidak perlu minum obat, aman. Ya. Yang kedua, istitoah dengan pendamping. Pendamping di sini ada 2. Pendamping orang, pendamping obat, pendamping orang atau pendamping alat. Kursi roda, tongkat, itu termasuk pendamping. Atau pendamping obat. Bapak Ibu yang sakit kencing manis, DM, tensi, jantung, dan lain-lainnya harus minum obat rutin. Di sana pun minum obat. Oke? Jangan, ini kan rumahnya Allah, pasti akan sehat. Tidak, Allah memang akan memberikan kesehatan, tapi kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Salah satunya minum obat. Kemudian salah 2-nya makannya teratur. Nah, yang ketiga, memenuhi syarat istitoah kesehatan haji Prof. Rozi bilang yang tidak bisa berangkat sampai mendekatin untuk keberangkatannya dia, karena dia ada tinggi SGOT SPT-nya atau ada livernya yang tinggi, belekan bisa, sakit TBC yang masih aktif, TBC masih aktif sementara ditunda, tapi TBC tapi tidak aktif bakterinya masih bisa istitoah. Ditunda sampai kapan? 3 bulan minum obat. Nanti setelah 3 bulan diperiksa lagi. Kalau bakterinya sudah nggak aktif, jadinya istitoah. Yang tadinya tidak istitoah, tidak memenuhi syarat istitoah haji sementara, setelah 3 bulan minum obat, bisa jadi istitoah. Juga penyakit yang lainnya. Yang keempat, tidak memenuhi syarat istitoah. Berarti sudah diputus tidak bisa berangkat. Contohnya pada demensia, pikun, yang tidak mandiri untuk mandi, untuk berjalan, untuk ke belakang, ke toilet, itu dia harus dibantu, harus dimandiin, harus kalau buang air besar kecil harus dibersihkan, ada orang yang membersihkan, itu tidak bisa. Yang sudah periksa kemarin kan ada ya, apakah makan sendiri, apakah ke belakang sendiri, itu salah satunya di situ. Atau penyakit-penyakit jantung sudah stadium sekian, ginjal sudah cuci darah yang setiap hari harus cuci darah, nggak boleh. Oke, lanjut. Kesehatan haji jenengan akan dilakukan di 4 tempat. Sebelum berangkat di puskesmas, saat di Donohudan, kemudian saat di Mekah di sana di Saudi, dan saat kembali lagi ke sini oleh puskesmas lagi. Ketemu puskesmas lagi. Jadi semua ada. Jangan takut, jangan sungkan kalau sakit, periksa, ada petugas kesehatan haji di
hotel masing-masing. Oke? Jangan wegah, jangan sungkan, jangan semuanya ada kesehatan haji. Kemudian yang wajib dilakukan, yang lagi selain itu jenengan wajib untuk vaksin. Vaksin meningitis, vaksin polio gratis dilakukan di puskesmas. Gratis, tidak dipakai dipungut biaya. Vaksin yang lain adalah vaksin influenza. Influenza itu berbayar. Ada bayarannya, jenengan membayar. Oke? Itu tidak wajib, mau boleh, tidak enggak apa-apa. Tapi saya saran untuk yang lansia, yang sepuh-sepuh, sama yang mempunyai penyakit, ya, sebaiknya divaksin influenza. Gitu nggih? Kemudian untuk melakukan bisa jadi sehat dan prima, kita harus latihan fisik. Olahraga sudah mulai Bapak Ibu? Apa? Isa-isa, nyapu, ngepel, itu aktivitas, bukan olahraga. Olahraga enggak harus ke Asjo. Enggak harus ke lapangan Bandungan kalau ada orang Bandungan di sini. Jenengan di komplek, misalkan di kampung, ujung sana ke ujung sini, bolak-balik 10 kali enggak masalah. Sekuatnya, sekarang 10 kali, besok 15 kali sekuatnya. Dan tidak kalau yang di komplek di kampung, baru jalan, Bu Joko udah ke pasar belum? Enggak boleh, terus jalan terus, enggak boleh ngobrol, enggak boleh berhenti. Oke. Kemudian persiapan obat, ini yang perlu diperhatikan nggih Bapak Ibu nggih. Untuk obat, saya sarankan jenengan semuanya membawa obat yang biasa jenengan minum. Pusing biasa minum bodrek, bawa bodrek. Diare biasa diapet, bawa diapet. Panas biasanya apa? Panadol, bawa panadol. Bawa nggak usah banyak-banyak, 10 tablet, satu emplek. Karena di sana pasti ada kesehatan. Cuman untuk njagani, jenengan tengah malam mosok meh ngetok dokter kan yo nggak enak ya, sama-sama istirahat. Jenengan punya. Oke, itu yang penyakit umum pada umumnya. Dan yang khususnya untuk Bapak Ibu yang punya penyakit tertentu, jantung, DM, dan lain-lainnya, yang harus minum obat rutin tiap hari, dibawa. Ojo ditinggal, ojo ketinggalan. Ya, itu karena kejadian di Donohudan tidak bawa obat kencing manis, metformin. Saat itu ini benar kejadian karena saat itu saya mendampingin jemaah ke Donohudan. Hari Minggu tidak ada yang buka apotek, banyak yang tutup. Piye carane kudu ana kuwi metformin baru di ACC kesehatannya. Kalau enggak nemu metformin jenengan tidak bisa berangkat balik ke Ungaran lagi. Dalam. Bawa udut ya? Selama ini ada, caranya saya nggak tahu Pak. Oh iya. Monggo, kalau ini caranya saya tahu. Tadi kok obat terus sing udut piye gitu. Kalau Pak Prof tanya saya bilang nggak boleh. Mau di sana, di sini atau dimanapun. Itu tanahnya Pak Toha. Nah itu dia. Tapi bisa bawa caranya nanti mungkin Pak Toha mungkin ya yang ngasih tahu ya. Pak Toha akan mengasih tahu caranya. Tapi bisa dibawa, bisa. Karena rokok di sana mahal. Karena begini Bu Dokter, kalau di sini biasa udut, lalu di sana tidak udut, itu ambok kuwi darahe normal dadi gendeng. Monggo, saya ngikut aja kalau untuk yang itu. Saya ngikut aja. Nggih. Ya tadi kembali lagi ke obat. Dibawa obatnya. Jenengan ke vaskesnya masing-masing yang kencing manis atau yang di rumah sakit minta sama dokternya untuk jumlah hari jenengan di sana. Di sana 40 hari berarti mintanya 45. Bu menowo ono sing kesingsal ada yang kemana. Ya, kalau enggak boleh, BPJS-nya enggak bisa ngasih,
beli sendiri untuk melengkapi jumlah hari jenengan di sana sampai jenengan sampai di sini. Nggih, dihitung itu jumlahnya. Yang besar, yang banyak masuk ke koper besar. Nanti masuk bagasi. Jenengan menyediakan paling tidak untuk 4 sampai 5 hari atau 7 hari, 4 sampai 5 hari cukup insya Allahnya, di koper yang kecil, yang nanti bisa masuk ke kabin di atas kepala Bapak Ibu saat duduk. Ya, itu koper yang kecil. Karena di situ akan didonohudan Bapak Ibu harus minum. Saat Bapak Ibu di Mekah belum pasti langsung ketemu koper besarnya. Ya. Jadi harus ada. Itu. Kemudian nah tadi itu ya, pisahkan itu sudah ya. Untuk yang masih menstruasi, untuk ibu, bapak-bapak nggak boleh meri. Ya, yang masih menstruasi, masih datang bulan, nanti kalau jenengan pengen sepenuh tidak menstruasi agar bisa ibadah, nanti minum obat untuk pencegah menstruasi. Oke, tapi kalau jenengan mau ya sudah nggak apa-apa, itu takdir Allah, monggo. Asal jangan sampai di Arafah jenengan boleh nggak Pak? Nggak boleh nggak? Di Iya. Arafah menstruasi bisa nggak? Oh iya, ini gini. Jadi menurut syariat, jadi keputusan hukum itu boleh meminum obat supaya untuk menunda menstruasi itu. Hanya memang begini Bu Dokter. Ini mumpung kita itu berangkat kapan? April. Udah ada omongan April. April ya. Oke, April taruh sata karena hari raya itu kan Februari ya, sekitar Maret apa-apa. Kalau April itu kita tarik, berarti kan kalau berangkat April berarti kan Maret, ya kan? Maret ditarik Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Jadi kira-kira 6 bulan. Wong arep haji itu hitungannya kalau wong arep mantu. Ketok isek suwi kok jujuk teko. Betul ya. Ya. Makanya ketika 6 bulan, nanti ketika kurang 4 bulan, bagi ibu-ibu yang memang mau mengatur menstruasinya, itu harus segera konsul ke dokter Naila. Ke vaskesnya masing-masing aja. Ya, karena itu kan katanya sih terkait dengan kapan meminum, jam Mulainya. berapa meminum. Betul. Nggih. Aku ki yo pengalaman ngono bareng manase itu. Karena pengalaman begini, suatu pagi itu ada kamar itu nangis nggak karu-karuan. Nangis ngopo, setelah tak golek ini ternyata istrinya itu menstruasi. Sedangkan masa tawaf ifadah sudah harus dilakukan. Loh dia itu kan terus aku terus piye gitu loh. Makanya menurut saya yang kaitannya dengan menstruasi ini menjadi penting. Menggunakan obat sebagai penunda haid itu boleh. 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 Karena saya melihat tidak ada orang yang mestinya sudah tidak menstruasi masih menstruasi. Ada yang muda tidak menstruasi. Tapi juga ada yang for syndrome itu loh. Yang memang sama sekali tidak menstruasi sejak Menopause. Hah? Menopause. Ya apa sejak jadi perempuan orang perempuan ini memang tidak menstruasi sejak remaja ya awal tidak pernah tidak menstruasi. Ya tidak. Nah makanya yang menurut saya kini masih 6 bulan ya. 6 bulan nanti pada bulan keempat wajib bagi Bu Dokter mengingatkan lagi. Insyaallah. Mengingatkan lagi karena supaya untuk ngatur ritmenya itu. Saya banyak melihat di sana itu angger wis kaya ngono. Itu wis terus anane mung ngene tok. Lah piye koncone ning masjid ning omah. Lah terus akhirnya dia merasa ibadahnya tidak kurang. sempurna. Maka menunda itu menurut syariat boleh. Kretok iki jenengane premolut ngono ketok.
Ngoten niku Itu Pak. nama jenengan. obatnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu-ibu, Bapak enggak. Ojo Meri ya Pak ya. Nggih. Bapak enggak, cuman ibu-ibu namanya Primolut obatnya. Dan itu obat seperti pil KB, diminum sesuai dengan jam. Di sini jam 5 malam sore, di sana ya jam 5 sorenya sini. Bukan jam 5 sorenya sana. Tiap di jam-jamnya diusahakan seperti itu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kalau ibu-ibu minumnya enggak teratur, itu malah menggugah hormon kita makin kacau. Nanti flek-flek, ya, nanti bersih, seminggu kemudian menstruasi lagi, kacau nanti itu obat Nah, ini gini hormon Bu kita. Dokter, berarti ibu-ibu ini yang mau menggunakan obat itu sekarang jadi sudah merancang kalender itu loh. Ya, Sudah merancang kalender karena kapan mensnya? jam sana dengan jam sini ini kan 4 terpaut 4 jam. jam. Kan terpaut 4 jam. Maka kalau sudah ada kalendernya nanti dibikin, oh ya berarti saya di sana jam sekian itu Betul. ini kalender Indonesia, yang ini kalender Arab. Terus ditulis, terus ditempelke ning nggone tembok. Boleh. Atau kalau tidak ya tempelke ning nggone koper supaya tidak Lupa. kan begitu. Pakai alarm di HP-nya atau kalau ada yang pakai jam smart bisa di alarm di Oh, di jamnya. alarm itu HP ini drop Oh nanti iya. baterainya. Ya monggo. Piye carane monggo Bapak Ibu ibu-ibu punya siasat sendiri. Obat itu idealnya diminum 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya. Apakah obat itu bisa menjanjikan tidak menstruasi? Belum tentu. Kemungkinan di sana juga terjadi flek-flek. Karena apa? Tadi stres. Karena tadi stres. Yang kedua Bu Naila, tolong dijelaskan tentang demensia. Saya nggak ngerti bagaimana ngetes demensia di puskesmas. Ngetes demensia di puskesmas. Nah, kemarin sudah dites demensia atau belum? Yang sudah Sudah. sudah ada. Kok nyanyi itu, suruh nyanyi 17 Bukan Agustus. Pak. Hah? Gambar jam ini. Nggih lulus. Belum tahu kan Pak, emang sudah dikasih tahu istitoah? Non? Jiwa. Hah? Iya. Enggak apa-apa Bapak. Sinten? Enten diberi surat supaya ke psikiater ke psikiater. Itunya Iya. iya. Monggo itu. Itu nggih, lanjut. Demensia sudah ya. Demensia tadi sudah ya, sebentar nggih. Slide. Slide. Oh, udah. Nah, kesehatan ini kita bukan cuma di sini, di perjalanan. Di perjalanan kita juga perlu sehat. Ya. Karena tadi yang saya bilang 10 sampai 12 jam. Mungkin untuk yang muda-muda mungkin enggak masalah. Cuman pegel kaku, tapi untuk yang sepuh-sepuh sangat bermasalah. Itu Ya. ada gini Bu Dokter, di pesawat itu besok siapa ya yang ngajari senam di pesawat itu loh. Nanti ada Pak. Itu ya. Nanti ada. Yang kedua, yang bapak-bapak atau ibu-ibu sing sepuh itu do wedi mlaku-mlaku di pesawat itu diem saja. Ora wani mlaku. Toh sebenarnya di pesawat itu boleh jalan sana, jalan sini. Engko terus joget-joget. Kan paling diarani kentir kan itu aja. Tapi boleh, nanti ada, tapi Pak. itu Ada jarang. di materi nanti. Ada senam ya? Ada gambarnya nanti. Senam di pesawat. Iya. Oke, matur nuwun. Lanjut. Oke. Tadi persiapan obat sudah ya, baik itu di perjalanan maupun saat di sana. Oke. Obat emergensi ya tadi yang batuk, pilek itu kalau yang diare, batuk, pilek jangan kan tadi 1 emplek ya. Ambil aja 3 atau 4 yang dimasukkan di tas selempang atau di tas kabin koper kecil. Barangkali di perjalanan jenengan batuk,
Itu boleh juga apa? Apa yang cair itu? Tolak angin. Tolak angin boleh, bawa itu boleh. Oke. Kemudian, nah, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat, baik itu di pesawat, baik itu di hotel, baik itu saat di manapun jenengan ada waktunya istirahat, nggak usah begadang. Oke. Kemudian bagi para jamaah yang mabuk kendaraan, minum obat antimo sebelum berangkat. Ojo ado-ado berangkatnya siang minumnya pagi. Jangan ya, minumnya mendekatin sudah mau di bandara, minum obat itu. Ada enggak obat cara lain supaya tidak minum obat itu? Jari ini wudele dikei. Oh, Ya monggo iya. yang sudah mempraktekkan dan benar monggo Katanya ada yang minum madu dikasih garam sedikit. Ono sing arep mangkat kon mangan telo mentah gitu kan. Monggo itunya bagaimana nanti di atas pun jenengan di pesawat pun jenengan punya masalah kesehatan bisa minta obat sama petugas kesehatannya. Di atas pesawat pun bisa. Obat itu apa? Obat anti mabuknya apa? Antimo aja. Minum Antimo. antimo. Ibu-ibu ya antimo, bapak-bapak antimo. Anggih. Antimo aja cukup insya Allah. Langsung 2. Jangan Pak, nanti deg-degan. Oke, gampang nanti kalau di atas sudah sekian jam, jenengan masih muntah-muntah, kita beri obat lagi. Oke, konsul ya ke dokternya atau ke petugas kesehatannya. Lanjut. Coba. Ya. Nah, ini peregangan jenengan saat nanti di kursi. Saat jenengan di kursi, jenengan lelah, pergerakannya gini. Coba yuk di ini kan, ya. Yang kiri dulu Pak, jangan langsung ke kanan. 1, 2 dihitung sampai 5 ke kiri. Ya, gitu terus. Kemudian angkat tangannya. Arahkan ke kanan. Sampai ini merasa tertarik, nggih. Kemudian ke kiri lagi. Nggih. Nah, itu kalau yang kanan ini yang kaki diangkat kira-kiranya bisa enggak Bapak Ibu? Bisa, di sini bisa, di sana enggak bisa. Paling sedikit ngangkatnya. Gantinya Bapak Ibu sambil duduk angkat ininya, tumitnya. Nggih. Jinjit turun, jinjit turun. Nggih. Kemudian jinjitnya dibalik ke depan. Nggih. Kakinya diangkat sambil duduk. Angkat jangan enggak gitu, angkat turunnya pelan-pelan. Di rumah pun mulai sekarang diituin, angkat turunnya pelan-pelan. Ya, gantian kanan dan kiri. Sering seperti itu. Agar apa? Agar kaki Bapak Ibu tidak bengkak. Kalau perjalanan Bapak Ibu metenteng terus duduk, kakinya akan bengkak. Ya. Dan tadi yang Prof bilang bisa jalan-jalan bisa. Bapak Ibu berdiri di pinggiran. Jadi misalkan ini kursi ya, kita biasanya tiga kursi. Jadi ada 2 lorong ini. Jenengan jalan atau jenengan berdiri dengan pegangan kakinya digoyang-goyang. Itu boleh nggak apa-apa. Asal melihat tanda. Kalau tandanya lampu merah, Bapak Ibu nggak boleh jalan, harus pakai sabuk pengaman. Oke, kalau ini ada masalah ini. Kalau tandanya itu hijau, lampunya hijau, boleh bangun, boleh ke kamar mandi, boleh ngapain. Ya, dan perhatikan kalau jangan semuanya pada ini gantian. Ibu sudah di situ, jenengan jangan dulu, jangan memenuhi jalanan karena jalanan itu dibutuhkan untuk pramugari. Oke, dan jangan terus di situ lampunya merah, tapi pramugarinya wirawiri. Jenengan rak popo mau ke kamar mandi, nggak boleh Bapak Ibu. Harus perhatikan lampu
pertandanya, tandanya. Lampunya hijau boleh lepas sabuk pengaman, boleh ke kamar mandi. Kalau tidak diizinkan. Kenapa pramugarinya boleh? Dia sudah terbiasa, dia sudah tahu caranya bagaimana kalau kejelungup. Jenengan nek kejelungup meh ngopo? Ini ada masalah ini. Ini kalau begini kelek mambu piye? Itu bermasalah juga. Salah satu masalahnya memang itu. Jadi di sini kita pakai deodoran. Kalau yang berbau kan nggak boleh ya Ustaz. Kalau pakai terawas. Nah itu. Kalau yang berbau kan yang bau wangi kan kita nggak boleh saat ihram. Tapi sebentar. Yang lain-lainnya pakaian ihram kami ada di Istiqomah menyediakan. Nanti Terawas, ya. ada terawas yang benar ya. Yang spray itu tuh. Air terawas dan tidak bohong dan saya tidak malu mengakuin sampai sekarang saya pakai terawas. Saya tidak pakai deodoran. Parfum saya pakai tapi deodoran enggak. Saya pakai dan seharian apalagi ponakan-ponakan biasanya anak kecil bau meri ya Pak Bu ya. Bau matahari itu kan kalau udah main kan baunya nano-nano. Ponakan saya pakai terawas, nggak ada baunya. Jaringan kertas betul Pak. Terawas. Terawas ini MBK itu kan bubuk ya. Monggo nggak apa-apa kalau itu tidak berbau. Terawas itu ada yang spray, ada yang spray itu yang sekian. Ada yang sekian, itu beli online ya ada, tapi yang lain ada itu. Ada. Nanti kita itukan Bapak Ibu. Ada di sini, dengan bisa nanti pesan di sini aja. Nanti sebentar kita bulan depan kita penuhin dulu untuk barang-barangnya. Yang keperluan jenengan sabuk, topi, ibu-ibu itu bisa ada nanti di sini. Kita ada market Istiqomah namanya, toko Istiqomah. Gitu nggih. Lanjut. Ayo Pak. Nah, ini salah satu kita masuk ke penyakit-penyakit yang sering kita alamin di sana adalah jet lag. Mungkin jenengan sering dengar. Aku baru pulang dari Amerika, dari mana tetangga jenengan masih jet lag ini. Sakjane apa to jet lag? Jet lag tuh bingung, linglung sementara. Karena apa? Karena bedanya dimensi antara Indonesia dengan sana dan lamanya jenengan berada di atas pesawat. Ya, gitu. Ini hari apa sih? Nanti di sana gitu. Mau itu, iya saya kan masih di Mekah ya, tak pikir saya masih di Indonesia. Itu begitu akan 1-2 hari masih wajar. Karena apa? Ya tadi karena kelelahan. Dan saat di pesawat jangan takut minum. Harus minum. Perjalanan panjang, AC. AC itu bisa menyebabkan jenengan dehidrasi, bukan hanya terik matahari. Harus banyak minum air putih. Nanti di pesawat pramugara akan menjajakan makanan minuman enak-enak. Jenengan jangan mumpung-mumpung. Misalkan kayak buah vita, tapi buah vitanya enak, apalagi pakai pesawat Saudi ya Pak, enak tenan. Ya, itu kalau jenengan tidak biasa minum itu, ya udah nggak usah, jangan nanti malah mencret diare di atas pesawat. Ya, jadi minum aja sekedarnya yang jenengan biasa minum. Teh, kopi atau apapun, di situ akan macam-macam. Gitu. Tapi kalau nyari mie ayam nggak ada Pak di sana. Ya, jet lag itu perasaan kelelahan, kebingungan, bahasa kerennya confused setelah perjalanan udara yang panjang. Nah, sebabnya karena tubuh tidak mampu untuk menstabilkan, untuk menyesuaikan diri dari zona waktu. Di sini jenengan berangkat pagi, tahu-tahu di sana sampainya pagi juga.
Karena kita enggak zona waktunya yang berbeda. Atau di sini masih sore, di sana kok sudah tengah malam atau di sana dini hari bisa jadi. Ya. Gejalanya lelah, cemas, bingung, insomnia, enggak bisa tidur. Insomnia itu tidak bisa tidur Bapak Ibu. Ya. Sembelit atau diare, enggak bisa pup atau malah bablas pupnya. Ya. Dia dehidrasi tadi, pusing, kemudian berkeringat, emosi, senggol, bacok. Itu bisa karena jet lag. Jadi minum air yang sering, enggak harus haus baru minum. Nanti nek minum saya ke kamar mandi. Tidak, kalau jenengan minum airnya masih tidak 1 gentong, insya Allah jenengan tidak ke kamar mandi. Yang menyebabkan ke kamar mandi itu teh, buah vita, jus. Itu yang menyebabkan jenengan beser. Tapi kalau itu enggak. Dan pakai kaos kaki, pakai bawa jaket di pesawat dingin sekali. Kalau selimut di sana ada disediakan. Lanjut. Nah, kelelahan atau astenia itu faktor pendukungnya yang sangat itu adalah suhu. Di sana terik. Biasanya jarang kita mendapatin saat haji itu di musim dingin jarang. Seringnya di musim panas dan panasnya sana beda dengan panas sini. Terik sekali dan terik dan kering. Kalau kita di Katulistiwa masih lembab. Di sana sangat kering, ya. Kemudian aktivitas yang berlebihan di bawah sinar matahari atau aktivitas yang berlebihan, apalagi di bawah sinar matahari. Jangan lakukan tawaf, jumroh, umroh sunnah saat ada matahari. Baik itu misalkan lempar jumroh, berangkatnya pagi tapi pulangnya siang. Usahakan berangkat dan pulang tidak ketemu matahari. Kejadian di tahun-tahun kemarin pada dehidrasi, mau yang dari hotel Tanazul ya Pak ya namanya. Yang Tanazul itu jalan ke dehidrasi, tidak mau naik taksi, tidak ada taksi saat ibadah, saat haji tidak ada beroperasi taksi dan lain-lainnya. Ada tapi jarang. Itu di tengah jalan pada dehidrasi semuanya. Jangan sampai terulang lagi. Jadi hindari aktivitas ketemu matahari. Baik itu berangkat maupun pulangnya. Atau gunakan topi payung. Untuk bapak-bapak enggak boleh nggih untuk topi saat tawaf. Itu gunakan payung. Lanjut. Kemudian lanjut yang tadi aja dulu Pak, yang sebelumnya. Nah, kenapa kelelahan itu terjadi? Itu tadi ya yang terakhir kekurangan cairan. Dimanapun, kapanpun minum. Faktor penyebabnya karena serangan panas. Heat stroke itu bukan stroke yang jenengan di sini, bukan heat stroke, serangan panas. Okay? Terus kelelahan panas dan serangan kram itu akan menyebabkan itu. Kelelahan akan mempermudah terjangkitnya penyakit. Lanjut Pak. Nah, kalau terjadi heat stroke atau serangan panas, apa yang harus penyebabnya itu? Cuaca panas, aktivitas yang berat atau sering di luar, kurang asupan cairan, kurang minum, kemudian bajunya pakai baju yang tebal di terik matahari, siang hari pakai bajunya tebal. Ya, ini lingkungan tidak ya, ini kita ngambil dari itunya, dari apa? Daripada umumnya, bukan khusus untuk untuk haji umroh. Nah, gejalanya suhu badan demam, suhu badannya tinggi. Kulitnya ruam-ruam, mengar-mengar, merah kayak kepiting rebus.
Ya. Kemudian nadinya deg-degan, jantungnya deg-degan, tinggi. Pusing, mual, muntah, sampai pingsan. Bisa jadi sampai pingsan. Bagaimana caranya? Lanjut, Pak. Bagaimana kalau menghadapi seperti ini? Misalkan ada teman yang di jalan pingsan, angkat bawa ke tempat yang teduh, yang tidak terkena, lanjut, yang tidak terkena matahari. Beri minum, ya. Pindah, ini saya ngomongnya pasien ya, salah jamaah harusnya. Pindah jamaah ke tempat yang teduh dan aman. Teduh tapi pinggir jurang ya, jangan di situ. Oke, teduh dan aman. Tidak ada, jadi jangan saling ngerubuti. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Nah, ngerubutin tidak boleh. Jadi kasih udara bebas. Oke, udah 5 menit lagi. Oke. Kalau dia pingsan jangan diberi minum. Nanti tidak keselak. Oke. Ini pijat jantung bagi yang sudah tahu, nggak usah itu. Lanjut, 5 menit lagi Pak. Nah, ini ya, banyak minum. Nanti Bapak Ibu akan diberikan oralit. Oralitnya beda Bapak Ibu di sini dengan yang di sana. Di sana ada rasa jeruk, ada rasa semuanya enak oralitnya. Usahakan setiap keluar air minum, tember atau apapun yang jenengan bawa, kasih oralit. Ya. Dan usahakan membawa, nanti jenengan dikasih semprot, isi air, isi zam-zam boleh, bisa untuk nyemprot muka yang kepanasan, tangan yang kepanasan, Bapak Ibu yang Bapak yang sudah tahalul, gunduli disemprot biar adem, boleh, sambil nanti kalau haus bisa diminum. Kan airnya air minum, air zam-zam. Oke. Pakaian yang longgar, pakai payung, konsumsi buah ya, di sana buah sangat murah, di sini kiloan, di sana dus belinya dan murah. Lanjut. Saya agak cepat ya karena ini 5 menit lagi katanya. Nah, APD yang harus kita lakukan yang ideal seperti ini. Pakai payung, pakai kacamata hitam. Jangan lupa Bapak Ibu bawa kacamata hitam. Mbah nggih nggowo nggih. Nanti di sana dipakai ya. Bukan meh kemayu tidak, tapi untuk silau, sangat silau. Apalagi saat kita tawaf, pantulan dari lantai itu silau. Minta putune, minta beliin ya Mbah ya. Kemudian pakai alas kaki. Alas kaki wajib. Kalau alas kakinya itu rusak atau hilang, jangan nyeker dimanapun. Ketoke adem tapi panas. Nanti bisa menyebabkan lepuhan. Oke, pakai masker. Bawa kresek untuk tempat sandal kita. Sandal kita jangan dimasukin di rak karena keluar belum tentu di situ. Lanjut Pak. Masih panjang ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu kalau panas bisa menyebabkan bibir pecah-pecah. Tumitnya pecah-pecah. Oke. Tumit, tahu tumit Bapak Ibu? Telapak kaki yang ujung sini. Tungka, tumit bahasa Indonesianya. Oke. Bisa menyebabkan batuk. Nih, kalau melepuh akan seperti ini. Lepuhan. Tak tutup sebentar. Kemudian mimisan. Mimisan itu bisa disebabkan karena panas. Caranya apa? Jenengan nanti di sana banyak ini. Di sini pun ada, nanti di toko Istiqomah ada. Beli Vaseline. Ini sangat berguna. Kaki pecah-pecah, kasih Vaseline, kasih dipakein kaos kaki, tidur. Besok insya Allah udah agak membaik, tergantung pecahnya. Bibir pecah-pecah pakai. Untuk ibu-ibu ada yang kecil murah 10 real, 5 real. Ada warnanya, bisa untuk lipstick, lip balm. Ya, atau lip balm? Lip gloss ya itu. Enggak, untuk ini bukan untuk pecah-pecah. Ada yang berwarna sekalian untuk lipstick. Bapak-bapak jangan gunakan ini. Bapak-bapak gunakan yang ini, yang putih, transparan. Yang kecil segini pun ada. Ya. Lanjut. Nah, penyakit saluran cerna yang sering itu adalah diare, muntah. Diare muntah bisa disebabkan karena makanannya.
makanannya basi dan lain-lainnya. Oralit jangan lupa. Oke, lanjut Pak. Nah, ini di sini sudah tertera paling lambat jam 21. Oh, makannya kok enak, tak simpen gue nanti pagi atau makan siang disimpan ndak habis, buah eman-eman dibuang. Jangan buang, makan sesuai dengan aturannya. Lanjut. Oke, di sini sudah. Saya mau tadi yang saya bilang, saya punya kebanggaan dengan foto-foto dan jenengan paling tidak bisa membayangkan di sana. Lanjut, nanti itunya ini. Di pesawat pun saya masih melayani. Cangcimen, tapi bukan cangcimen. Batuk, diare, siapa yang perlu obat, kami masih melakukan pemeriksaan itu di pesawat. Lanjut. Nah, ini saat kita mau ke Arafah. Di saat saya 2019 ada 12 kursi roda. Jamaah yang berkursi roda. Alhamdulillah berangkat dan pulang genap. Ini di Arafah. Sekarang sudah lebih bagus ya. Sudah ada matrasnya. Ini bawahnya paving. Ada bagian paving yang gerunjalan, ada yang rata. Yang gerunjalan tentunya bagiannya kami. Ini di Musdalifah. Ini tempat yang sangat-sangat bagi saya sangat. Ya, ini di Musdalifah kita cuman sebentar nanti mencari batu, tapi batunya sudah disediakan. Paling tidak kita ambil sunahnya, cari aja Bapak Ibu yang ada. Nggak usah sampai manjat-manjat karena ada yang sampai di gurun manjat-manjat. Lanjut, cuman ini doang, cuman foto-foto aja. Tapi nggak perlu bawa kopernya. Apa? Ini ada kopernya. Nggak perlu bawa koper. Koper. Oh, Sudah dapat jatah koper dari pemerintah untuk mulai tahun kemarin. Oke, jenengan bisa tuh. KBIH Istiqomah menerima pendaftaran BIMSI sepanjang tahun. Kita bukan cuma bulan, tapi sepanjang tahun. Oke, dan jenengan sudah dapat koper. Ini di tenda Mina. Kami juga melakukan infus yang diperlukan untuk infus. Ada serangan head stroke, serangan panas. Kalau jenengan saat kemarin saya di tenda Mina ada es batu kristal. Kemudian bagaimana? Kita blonyoi di dalam bajunya kita kasih es semuanya. Kompres. Ya, sebentar. Lanjut. Ini di Jamarot. Oke, lanjut Mas. Ini kita untuk transfer yang sakit ke rumah sakit. Ini, nah nanti Bapak Ibu akan datang untuk jalan-jalan sama Istiqomah. Oke, sudah selesai ini. Monggo, ada yang mau bertanya? Mungkin Enggak ada, enggak usah karena waktu. stop sudah mohon maaf kami sudah lebih 30 menit dan ini juga penting setelah kemarin dari Dokter Nana, sekarang dari Dokter Nai. Tutup dulu sebentar. Oke, untuk saya waktunya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan boleh di-share di grup, kami akan menjawabnya. Oke.